Jadi kita perlu sekali kalau hidup ini sudah dalam keadaan terguncang luar biasa, kita perlu di tempat yang tenang, di tempat yang tidak bergoyang. Shalom good readers, hari ini kita bersyukur juga karena Tuhan memberikan kita kehidupan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai, memberi kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita akan lanjutkan pembacaan kita di Mazmur pasal yang ke-62. Kiranya juga tetap semangat ya untuk membaca firman Tuhan. Ya, ini Mazmur sangat terkenal dan ada lagunya gitu ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi, kalau kita sedang dalam keadaan kacau hidup kita, sedang dalam tidak menentu, tidak punya tujuan, hidup kita diombang-ambingkan oleh berbagai macam persoalan kehidupan, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kota benteng, gunung batu. Artinya dia tidak akan goyah. Nah, kalau kita sedang goyang gitu ya, kapal kita sedang goyang-goyang, lalu kita dekat dengan ombak, maka kita akan tenggelam. Kita seringkali mencari ketenangan itu di tempat yang goyang gitu ya, di tempat yang berombak, maka percuma. Misalnya Bapak Ibu, good readers gitu ya, good readers itu sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit kehidupan kita, maka kita datang ke tempat yang salah. Misalnya ke tempat yang membuat hati kita seharusnya senang begitu ya, maka kita mungkin ke tempat-tempat yang salah, misalnya kayak diskotik lah, atau tempat-tempat hiburan yang bagaimana begitu ya. Maka sebenarnya tidak akan terjadi apa-apa di sana. Karena kita ke tempat yang juga bergoyang gitu ya. Maka kita akhirnya tenggelam. Jadi kita perlu sekali kalau hidup ini sudah dalam keadaan terguncang luar biasa, kita perlu di tempat yang tenang, di tempat yang tidak bergoyang, di tempat yang kuat kokoh yaitu Tuhan. Maka Daud mengatakan hanya dekat dengan Tuhan. Kita hidupnya tidak akan bimbang lagi, khawatir lagi. Kalau kita khawatir, kita tuh sedang goyang hidup kita. Sedang cemas, itu sedang goyang. Maka harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, pemazmur mengatakan, Daud ingin mengatakan, kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak hanya kita mengalami ketenangan, tetapi muncul harapan di ayat yang ke-6. Harapan itu sangat penting. Kalau hidup kita lagi kalut, goyang, dan seterusnya, lalu kita dekat dengan Tuhan, maka sebenarnya kita akan maka hati kita menjadi tenang, dan kalau kita sudah tenang, kita muncul harapan. Muncul ide, muncul inspirasi, muncul hal-hal yang menyegarkan kita begitu ya. Maka penting sekali untuk kita dekat dengan Tuhan supaya pengharapan itu muncul kembali. Kenapa kita lesu dan seterusnya? Karena kita tidak memiliki pengharapan dan tempat perlindungan kita salah, di tempat yang salah. Jangan pernah mencari tempat perlindungan di dalam seseorang gitu, tidak. Harus di dalam Tuhan. Oleh karena itu di ayat yang ke-9 dikatakan oleh Daud, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Artinya kalau ingin mencurahkan isi hati kita yang sedang dalam keadaan galau, sedih, khawatir, cemas, dan seterusnya ini, tempat perlindungan yang tepat itu di Tuhan. Kalau kita mencurahkan hati kita ke tempat yang salah, itu di Dia. Malah menjadi kemana-mana begitu ya. Maka kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan ketika hidup kita sedang dalam keadaan cemas, khawatir, dan seterusnya. Oleh karena itu, good readers pada hari ini kalau kita sedang mengalami kegalauan yang luar biasa, maka kembali lagi kita diingatkan, kita harus ke tempat yang tidak bisa goyang, di tempat yang selalu ada ketenangan, di tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita sepuas-puasnya, yaitu hanya dekat dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.